Oke, selamat malam sahabat Joy. Kembali bersama saya Dominic. Kali ini kita bincang-bincang seputar spiritual bersama Kang Ringin ya Kang. Dan Kang Ringin ini memang beberapa kali saya ajak konten kan ya. Kadang malah saya yang diajak konten. Ini teman konten saya dan memang banyak kami tukar pikiran dan tukar pendapat soal apapun seputaran spiritual. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini sebenarnya nggak ada tema mas ya, kita mengalir aja karena yang booming saat ini baru ini sahabat-sahabat spiritual kita yang memiliki kemampuan untuk rekognisi atau kemampuan cenayang. Nah ini sangat menarik mas ya, sangat menarik dan mungkin memang pendapat teman-teman spiritual ini berbeda-beda ya, bermacam-macam pendapat dan juga berbeda-beda aliran juga. Nanti kita ngobrol sesuai dengan apa yang kita pahami dan yang kita lakukan, dan seperti itu. Memang apa ya istilahnya, bahasan spiritual ini sebenarnya luas banget. Dan kita ngambil tema itu sesuai dengan ini, sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, yang baru-baru booming ya, baru-baru booming. Ada beberapa teman-teman spiritual itu yang mohon maaf nih, umurnya tidak panjang karena salah satunya ya juga mereka ini memiliki kemampuan yang dimana tidak semua orang ini mampu melakukannya. Dan ini memang ada risiko-risiko tersendiri menurut saya nih ya. Dan ini tidak selalu benar apa yang saya ungkapkan ini. Mungkin bagi beberapa orang tidak selalu benar, atau mungkin orang lain mempunyai pemahaman sendiri ya. Jadi memang pendapat kita nih gini mas ya, tidak selalu nanti bisa jadi patokan bahwa pendapat kita atau apa yang kita bahas ini selalu benar ya. Nah, orang juga mempunyai pendapat sendiri-sendiri, nah, seperti itu ya. Dan kami juga tidak memaksa untuk nanti pemirsa ini selalu mempercayai apa yang kami tampilkan. Tapi ya pesan saya untuk pemirsa atau sahabat Joy dan sahabat Kusumo Waringin, sahabat gaib, bijaklah dalam menilai sebuah tayangan atau konten, biar kita jadi orang bijak juga. Jadi kita petik atau kita ambil hikmah yang baik, yang tidak baik tidak perlu untuk diambil atau dipermasalahkan. Dan kita yakini bahwa kebenaran itu hanya milik Allah, milik Allah. Nah, jadi manusia ini hanya bisa mencoba untuk berbuat baik, tapi kebaikan hanya milik Allah, milik Allah. Nah, oke, Mas Ringin, Kang Ringin. Kang Ringin ini menurut sampean ini ya, rekognisi atau kemampuan cenayang itu menurut pandangan Kang Ringin seperti apa ini? Seperti apa ini pandangan? Jadi karena spiritual itu luas, khususnya untuk kemampuan spiritual itu sendiri. Kalau untuk saya sendiri memang bagi seorang pelaku atau yang tidak bisa melakukan dengan begitu saja, harus ada tahapan memang itu ada di tingkatan tersendiri kan, dan itu juga luar biasa. Dan tidak semua orang yang melakukan perjalanan spiritual atau pelaku spiritual itu mampu untuk di tingkat itu. Tapi tidak semua yang kita tangkap itu, kalau saya pribadi itu harus disebarluaskan ya. Karena kadang memang ada beberapa aspek yang harusnya untuk kita pribadi, untuk kita memperbaiki diri sendiri dan juga orang-orang terdekat bahkan tidak. Tapi kalau memang itu perlu, paling tidak kan ada beberapa 1-2 orang yang sampai membuat publik itu sampai panas, sampai ya. Sebenarnya itu tidak perlu untuk hal-hal yang seperti itu, karena yang lebih baik lagi adalah kalau kita saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Dan saya kembali lagi untuk praktisi seperti saya yang melakukan tahap demi tahap itu, kalau saya pribadi nggak mungkin terus menyebarkan ini seperti ini secara gamblang. Ya paling tidak kita kasih patokan saja lah, yang maksudnya semacam garis besar, supaya tidak
menjadi supaya kita itu tidak menunjuk satu orang A gitu atau satu golongan atau satu seperti itulah. Intinya membuat kepanikan ini ya kalayak umum gitu ya kan. Nah ini katanya dengan Senayan tadi ya kan. Nah, oke. Ya memang yang dikatakan kalian benar. Jadi ya ini ya menurut saya memang nanti untuk ahli spiritual atau supranatural atau semacamnya ya pasti paham lah ada etika di sana. Nanti ada etika meskipun norma-norma ini atau etika ini memang tidak ditulis secara gamblang atau disahkan semacam kayak undang-undang enggak. Tapi mungkin sudah paham sendiri kan ya. Memang aturan itu enggak dibuat, enggak dibikin beda dengan gini ya, satu pemahaman. Kalau aturan negara atau aturan dunia bahkan atau aturan adat itu ketika kita melanggar itu ada sanksi sosial, pasti ada sanksinya. Nggak hanya sanksi sosial, mungkin sanksi pidana dan hukum semacamnya. Misalnya kalau kita melanggar aturan negara pasti ada hukumannya. Kalau melanggar hukum adat nanti pasti dihukum secara adat pasti. Tapi kalau hukum spiritual ini kamu melanggar gak masalah nih, kamu melanggar gak masalah, tidak ada yang marah, tidak ada ini. Tapi ada karmanya. Tapi ada tapinya. Siapapun orang yang melanggar aturan-aturan spiritual ini secara tidak langsung itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk nanti yang namanya karma juga, sanksi sosial mungkin juga ada. Misalnya ya kamu mempunyai kemampuan tapi digunakan untuk menyakiti orang lain, ya memang secara pidana kita tidak bisa membuktikan itu, tapi secara sosial nanti dapat sanksi nih, sanksi sosial. Orang pasti akan menilai kamu orang yang tidak benar atau mempelajari ilmu yang tidak baik atau ilmu hitam dan semacamnya. Nah seperti ini ya, itu yang dikatakan Karyo ini memang benar banget. Ketika kita memiliki kemampuan itu tidak semua juga bisa di-share, tidak juga bisa dipublikasikan. Meskipun kita tahu benar nih, misalnya nih, saya tahu nih Kang Rio nanti kedepannya seperti ini. Meskipun saya tahu ini, saya tidak punya hak untuk membuka aib atau bahkan untuk mengumbar ini di khalayak umum. Iya benar. Ini menurut saya ada resikonya. Jadi untuk ini ya, untuk teman-teman yang memiliki kemampuan rekognisi atau kemampuan untuk melihat masa depan atau cenayang atau semacamnya, ini memang harus berhati-hati ya. Memang sudah banyak contoh kan ya, banyak contoh ketika teman-teman yang memiliki kemampuan itu, terutama di kalangan yang sudah memiliki nama atau semacam artis yang sudah ternama di situ, yang mempunyai kemampuan untuk meramal seseorang atau meramal suatu masa. Nah ini perlu, menurut saya nih ya, menurut saya ini perlu hati-hati. Ya memang tidak semua orang memiliki kemampuan itu memang salah satu kemampuan hebat mas. Iya itu salah satu kemampuan hebat. Dan juga gini kan, kalau sudah mendapatkan kemampuan itu nanti akan ada nafsu yang luar biasa untuk mengutarakannya. Itu benar. Memang ujiannya itu di situ kan. Betul. Dan itu sebenarnya pantangan kita. Nah, itu sebenarnya pantangan, makanya harus ada kemampuan juga atau kemampuan untuk mengendalikan itu tadi. Benar. Mungkin saya menambahi dari Kang Ringin ya. Memang gini ya Kang. Kalau orang-orang yang memiliki kemampuan ini memang bisa dipastikan dia bisa melihat satu atau dua kejadian primer di sana. Jadi misalnya nih kehidupannya Kang Rio nih, saya bisa melihat satu dua cabang-cabang yang primer ini yang bisa saya ketahui. Tapi jangan lupa, perlu diingat bahwa percabangan hidup manusia ini banyak. Meskipun kita paham nih yang primer nih, misalnya minggu depan Mas Rio nih pasti sini ya. Tapi jangan lupa, Tuhan itu Maha Tahu dan Dia meletakkan cabang-cabang kehidupan seseorang ini jalannya tuh banyak. Kalau kita terburu nafsu untuk mengungkapkan, takutnya kalau ternyata ini nggak terjadi dan cabang yang satunya ini yang dikasih jalan sama Tuhan. Nah ini untuk menghindari itu ya. Jadi memang perlu hati-hati. Menurut saya untuk kemampuan cenayang ini boleh diungkapkan dengan catatan ya. Dengan catatan yang itu benar-benar mempengaruhi hidup orang banyak. Misalnya nih, kayak semacam nanti akan terjadi ini pagebluk atau bencana alam. Nah ini boleh diungkapkan. Karena apa? Ini bertujuan baik untuk mengingatkan masyarakat supaya ini bisa ada antisipasi atau setidaknya masyarakat ini bisa waspada. Tapi dengan catatan kembali lagi tidak boleh membuat panik.
Karena sesuatu yang bikin panik dan situ justru menambah menambah kekacauan, itu juga tidak baik juga. Nah, makanya perlu hati-hati. Meskipun itu baik, juga catatan-catatan tersendiri. Banyak sekali catatan. Iya, jadi tidak boleh serta-merta meskipun kita paham nih, wah aku sedih, kok nanti bencana lah minggu depan tanggal ini. Nah, nggak perlu lah. Kita sebisa mungkin untuk mengerim nih ya, ngerim hati dan pikiran. Jadi lebih baik kita perbanyak doa, atau mungkin untuk mengajak teman-teman sahabat, ayo berdoa bareng-bareng biar ini tidak terjadi. Itu malah lebih bagus. Itu malah lebih bagus. Lebih bagus daripada kita hanya mempublikasikan itu dengan kepentingan biar kita jadi famous, terkenal, atau mendapatkan keuntungan semata. Nah ini nanti justru ada pengalian tujuan Mas. Yang tujuannya kita semula ini untuk mengingatkan, jadi nanti komersial. Nah ini kembali lagi kita perlu waspada hukum-hukum spiritual. Hukum spiritual yang saya yakin ada 12 hukum spiritual. Banyak cabangnya, nanti mungkin di bahasan lain saya ulas satu-satu aja, 12 untuk ini ya, apa tuh namanya, hukum-hukum spiritual. Memang tidak tertuang dengan jelas, tapi secara garis besar ini sudah mencakup untuk seluruhan 12 ini. Mungkin seperti itu. Mungkin Mas ingin atau Kang ingin menambahkan untuk kemampuan-kemampuan spiritual yang lainnya atau pemahaman yang lain. Lalu saya menambahkan di sini karena dalam orang-orang yang melakukan pelaku spiritual itu tahapannya berbeda-beda walaupun tujuannya sama. Ya benar. Tapi sekali lagi apapun tahapan yang kita lalui, ingat sebenarnya tujuan pelaku spiritual adalah mencari ketenangan diri dan juga jiwa dan juga ruh. Jangan dilupakan ketiganya itu. Kalau kita melakukan spiritual itu melupakan ketiga ini tadi, itu kita sudah lupa ya, lupakan tujuan. Iya. Melupakan tujuan. Memang ini ya, satu tubuh ini memang terdiri dari 3 zat. Ya, 3 semacam itulah. Jadi raga ini rogo ini, terus jiwa itu sukma ini, dan ruh ini yang bikin kita hidup. Tanpa ruh kita nggak bisa hidup, tapi kalau tanpa sukma kita masih bisa hidup, cuman linglung gitu. Ya. Makanya ada yang namanya sukmone ditarik, ya, masih hidup dia tapi linglung biasanya gitu. Nah ini memang selalu berkaitan. Benar Kang Ringin bahwa kalau kita belajar spiritual memang tidak boleh melupakan tiga unsur ini. Ini harus seimbang. Jadi tidak boleh terlepas. Misalnya ini ngelatih neng sukma ini dilatih, ruhnya sudah bagus tapi rogone gak diopeni, ya nanti ya sama aja, tidak akan kuat, tidak akan bagus. Selalu menopang. Nah, dan juga jangan lupa tujuan pertamanya itu ada antara hubungan kita ke Tuhan, bukan. Nah itu yang paling iya. Tetap itu jangan sampai lupa kalau kita mempelajari spiritual hanya untuk kemampuan ini, kemampuan itu, untuk apa juga. Justru menurut saya ini belum paham belum paham arti spiritual. Memang kalau spiritual memang ini kan ya luas ya cakupannya. Karena kita tidak ngobrol soal religi nih. Kita terlepas dari religi. Karena religi itu sendiri itu pasti ada namanya sekatan-sekatan, batasan-batasan. Kalau religi pasti kamu tidak boleh istilahnya mempercayai ini. Tapi kalau spiritual itu luas. Bahkan kita mempelajari di luar akidah agama yang ini memang belum ada. Cakupannya luas. Dan memang kita perlu yakini bahwa ada beberapa hal ini memang tidak tercakup dalam aturan-aturan di dalam akidah agama sendiri. Ada dimensi-dimensi lain yang belum tercakup di sini. Itu menurut saya ya. Untuk pemirsa juga tidak harus seperti saya juga pemahaman atau penafsiran orang sendiri-sendiri. Silakan, tidak apa-apa. Karena kalau menurut saya memang spiritual ini sangat luas banget. Bahkan ada di satu pemahaman bahwa ini Kang ya, reinkarnasi itu juga dipercayai teman-teman spiritual yang lain. Ya. Jadi kita tidak bisa ngejar nih, wah kayaknya reinkarnasi. Nah, memang untuk di agama-agama Abrahamik, terutama untuk agama Kristen, Muslim, Yahudi itu agama Abrahamik. Agama Abrahamik itu tidak mengenal konsep reinkarnasi. Berbeda dengan sahabat-sahabat kita yang dari Hindu, Buddha itu mengenal itu. Dan memang yang saya rasakan memang reinkarnasi ini ada. Karena apa? Saya percaya bahwa kemampuan indigo itu ada di situ. Bahwa jiwa-jiwa tua ini terlahir lagi menjadi seorang
anak. Nah ini konsep reinkarnasi seperti itu. Nah, jadi ini ada pemahaman ini ya, ada pembahasan lain selain Cenayang ini ya. Untuk indigo sendiri kan juga sangat luas ya. Luas sekali kan. Artinya juga sangat luas, pengertiannya juga sangat luas. Ada beberapa yang memahami indigo itu tidak ada. Ada yang memahami itu. Indigo itu wong kerasukan tuh, wong sing ditempel jin, ada seperti itu. Ada pula sing indigo itu wong sing duwe kemampuan iso ngene iso. Nah, menurut saya tidak seperti itu juga. Jadi indigo itu hanya seseorang yang memiliki jiwa tua di situ. Misalnya salah satu contoh nih, sebenarnya ada salah satu presiden kita itu yang salah satunya indigo. Saya tidak menyebutkan namanya, nanti dicari dulu, dicari saja. Udah orangnya sudah tidak ada. Nah itu indigo itu jiwa tua yang berada di satu tubuh manusia. Contoh seperti ini, misalnya anak kecil nih, tapi suatu ketika dia ngobrolnya kayak orang tua mas, kayak orang tua. Jadi pemikirannya, pola pikirnya sudah kayak orang tua. Nah itu ciri-ciri anak indigo. Dan anak indigo itu pasti mempunyai kelebihan biasanya. Dari segi EQ-nya lebih tinggi. Atau dari misalnya kalau belajar ilmu keilmuan atau spiritual itu lebih cepat memahami. Karena apa? Dulunya dia sudah pernah belajar. Jadi akan cepat mudah menangkap itu. Bukan berarti so dulu demit atau melihat hantu itu indigo, enggak. Enggak, indigo pun bisa melihat hantu. Kalau pengen gampang. Enggak ada. Jadi indigo itu orang yang memiliki jiwa tua di situ ya. Jadi untuk kemampuan itu hanya bawaan aja lah. Kalau kemampuan menurut saya harus dilatih kan ya. Kalau kemampuan harus dilatih. Setiap orang bisa memiliki kemampuan kemampuan kelebihan keilmuan ya, semacam itu keilmuan, atau mungkin karena mempelajari spiritual tertentu jadi memiliki kemampuan ini misalnya, atau melihat masa lalu atau masa depan, atau bisa menyembuhkan healer. Atau nanti ada cabang-cabangnya banyak sebenarnya. Nah itu semacam itu ya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau kamu pengen punya ilmu ya kamu harus belajar. Jadi ada tahapannya. Persis kayak ini kan ya, kayak anak yang baru lahir itu nggak bisa jalan pasti. Nah pengen bisa jalan ada tahapannya nih, berangkat sih. Nah ditase nanti baru jalan. Nah semua ada tahapan. Spiritual juga sama. Jadi kalau di Jawa itu mengenal ini kan ya, karya karsa cipta bening dan jumeneng. Nah, ini memang harus dilalui, nggak bisa ngerti itu langsung yang cipta atau yang bening, nggak bisa apa yang jumeneng, harus ada tahapannya. Jadi jangan mempunyai pola pikir bahwa aku ngelakuin ini langsung sekti. Nah itu tidak ada ya. Jadi tidak bisa sekti secara instan. Kalau pengen sekti harus bukti, harus melakoni, harus mau tirakat. Nah, kadang gini kan, ada pemahaman spiritual tuh yang instan. Saya ada beberapa teman itu yang Mas tolong tuh buka nih mata batinku. Nah ini saya tertawa ya, paham ya? Banyak sekali. Ada ya seperti itu ya. Saya tuh sampai teman-teman ada yang ini saya nggak nyebut kemarin ya. Ada yang di Jakarta, di Kalimantan, di Sumatera tuh pengennya gitu. Aku udah buka non. Ya, padahal ini sangat bahaya nih. Banyak sekali yang seperti saya sendiri kan di Facebook saya kan ada Facebooknya Kusumo Waringin itu banyak sekali yang inbox, Mas bisa bukakan mata batin, bisa gini. Jadi saya paling sedih nih kalau dengan kata ini mata batin ini. Nggak semudah itu santoso gitu loh. Sebenarnya gini ya, kalau memang ada kemampuan seperti itu memang ada. Ada cumannya. Sebelum kamu dibuka mata batin, ini jiwa, ragamu, rohmu ini mampu nggak? Soalnya apa? Kalau tidak mampu, ketika kamu masuk dimensi lain, ini drop ini bisa benturan energi, bahkan kamu bisa stres, ketakutan yang mendalam, terus akhirnya jadi gila, ada yang seperti itu. Ada lagi nanti memang dibuka tuh hanya beberapa pintu dimensi aja. Iso dulu ini toh. Dan padahal kebanyakan waktu dibuka yang terbuka ada dimensi kasar. Nah bisa jadi gitu. Jadi dia langsung dapat benturan yang kasar juga, kaget juga, berpengaruh di tubuh akhirnya. Dia berpengaruh di tubuh. Jadi memang harus dipahami bahwa kalau pengen membuka mata batin, sebenarnya gini, mudah tapi orang mudah nemen, gampang angel. Mudahnya gini, ketika kamu belajar mulai dari nol, nanti yang terbuka itu tidak hanya 1-2 dimensi, tapi semua dimensi akan terbuka dengan pelan-pelan. Tapi ini. Jadi ada tahapannya, misalnya kayak tadi ya, karya, karsa, cipta. Ini kalau sudah dilewati, pasti nanti akan terbuka dengan sendirinya. Kita akan bisa jadi wong waskito ya kan istilahnya. Nah, nek pengen jadi wong waskito atau pengen terbuka mata batinnya,
ya batinnya ini harus dihidupkan dulu. Ya, terus Batinnya harus dihidupkan dulu. Bagaimana menghidupkan batin? Ya dikasih makanan-makanan rohani, makanan-makanan batin. Misalnya, yang teman kami yang muslim pengen batinnya terbuka, dikasih makanan batin dengan apa? Dzikirullah, sholawatan, nah seperti itu. Malam-malam ya sering-sering sholat hajat, itu seperti itu ya untuk membuka mata batin. Dan kita nggak boleh nih ngapusi batin atau melawan batin. Misalnya kita sebenarnya tahu nih ini tidak benar, tapi dilawan, kita lakukan itu. Nah ini tidak akan bisa terbuka mata batin, disulitkan. Nah, kalau pengen buka mata batin ya benar-benar tidak boleh melawan batin. Yo ngerti batin ini ngerti di sing apik sing elek, iki harus benar-benar dijaga. Kalau batinnya aja udah mati, pengen dibuka mata batin mana mungkin ya? Kan tidak bisa itu. Jadi memang harus ada tahapannya. Dari segi tingkat kualitas hidup, kualitas diri itu memang harus menunjang. Kalau ngerti-ngerti pengen sakti, pengen nah ini ada dan bisa. Tapi ya itu kita harus bersekutu dengan jin. Nah itu insan ya itu. Kamu tidak perlu sembahyang, nggak perlu ngolah mata batin, kamu akan jadi wong sakti. Itu memang ada konsep seperti itu ya. Pengen insan tapi dipastikan itu tidak benar. Jadi kalau pengen jadi orang benar ya dilatih. Yo gelem tirakat, yo gelem sembahyang, yo gelem berbuat baik. Yo iso ngrumangsani ya, seperti itulah. Jadi ojo rumangsa iso. Ojo rumangsa iso tapi iso ngrumangsani. Seperti itu ya. Jadi ini apa ya? Jadi wong urip sebenarnya gampang nek gelem nglakoni ya, sajane gampang. Sing marai berat, yang bikin berat itu ketika sesuatu itu kita lakukan kita nggak merasa enak, nah itu yang berat. Misalnya nih memaafkan tuh berat ya toh. Jangan mudah kok memaafkan, nggak butuh duit toh. Kan nggak butuh duit kan ya, nggak butuh duit, nggak butuh modal, tapi kan gengsi kita ini ya. Nah gengsi kita ini yang bikin batin kita tuh mati. Nah kalau batin kita mati ya nggak bisa apa-apa kita. Katanya kita nanti jadi orang tuh ya nggak duit tepos liro. Ya sak geleme dhewe, misalnya kita menyakiti orang itu merasa hal yang biasa. Nah, padahal belum tentu orang itu nanti berkenan atau membuat senang atau semacamnya kan. Sebenarnya kalau itu semua dilakukan sesuai tahapan, itu nanti pembukanya juga sesuai tahapan. Kita akan siap dan buka sendiri dan semakin tajam dan semakin meruncing lah nanti ke atasnya kalau kita sudah siap. Jadi kayak diasah gitu kan ya? Iya. Pelan-pelan diasah itu ya. Ya memang butuh proses. Iya, bahkan kita sendiri tuh masih belajar kan ya? Iya. Sampai tua masih belajar. Nggak ada habisnya kan? Belajar. Dan jangan salah dikira orang-orang yang seperti kami ini tidak memiliki dosa. Setiap orang memiliki dosa. Semua orang memiliki dosa. Tidak ada satupun orang di bumi yang tidak memiliki dosa. Jadi jangan khawatir ketika pengen melakukan kebaikan. Atau misalnya nih dimintai tolong untuk mendoakan orang, kita ragu. Mas mau aku jaga dosane, donga kunggo apa mandi. Nah, jangan seperti itu. Kita berdoa niat tulus, Tuhan mendengar. Allah mendengar. Enggak usah mikir wah dosaku jek akeh kabeh wong dosa. Yang penting kita tulus mendoakan seseorang. Doa satu orang dengan banyak orang tuh akan lebih baik banyak orang mendoakan. Itu pasti akan energinya juga berbeda. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik atau menolong orang ya. Apalagi yang memiliki kemampuan healer ya seperti kita nih. Nah, tujuannya duit itu mending gak jadi healer ya. Nah, emang berat sebenarnya ya. Berat. Tapi ada ini kan ada konsep dan ini memang saya bukan saya maklum, memang nih bisa dibenarkan. Jadi ada suatu perkumpulan atau padepokan atau semacam istilahnya kayak perkumpulan spiritual itu ya. Dia memang membantu orang. Tapi nanti memang di sini ada nilainya. Nah, itu sah, boleh, tidak apa-apa. Menurut saya tidak apa-apa. Karena apa? Nanti toh dana ini juga bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk golongan. Misalnya untuk padepokan, untuk santri-santri ini yang membutuhkan, atau untuk kemajuan padepokannya itu boleh, tidak apa-apa. Jadi yang saya maksud, kalau pengen menyembuhkan orang ya tanpa pamrih itu dalam arti untuk pribadi ya. Di situ memang tidak boleh ada nilai komersial sama sekali, bahkan nominal ya. Misalnya ini saya memiliki pengalaman tuh waktu itu membantu orang terus dikasih amplop, ya selatnya harus saya tolak ini. Kalau dia nekat, misalnya ini nekat dia tetap nyelip nih, nanti ini bisa disumbangkan ke orang lain. Atau misalnya ya udah ini tak pakai untuk ini ya, untuk biaya transportnya, itu enggak apa-apa. Tapi jangan semata-mata karena melihat nominalnya. Dikasih berapapun ya wes
enggak perlu di ini. Tapi jangan terus nanti ada ketergantungan dengan pemberian ini. Ini menurut saya Kang ya. Tapi kalau dikasihnya itu berupa makanan, nah itu malah jangan ditolak. Misalnya nih ke tempat orang, di situ kita membantu menyembuhkan orang, terus sing duwe omah karena rasa terima kasihnya nih, rasa syukurnya, kita digawani gedang goreng misalnya, pisang goreng. Ya sudah kita terima karena itu rezeki. Tidak bisa kita tolak. Justru kalau menolak rezeki ini akan bahaya. Kita seolah kayak ini ya, enggak mengabaikan ini, enggak putus rezeki. Yang penting jangan nominal. Kalau nominal itu nanti mau tidak mau pasti ada harapan kecil di sini. Wah, untuk duit ke depannya nanti wis lah, biar untuk duit. Nah, itu nanti jadi tidak benar. Iya, betul itu. Pasti ada tumbuh. Iya, pasti sekecil itu nanti ada rasa. Ini yang pasti ada. Menggagalkan nanti ini. Memang saya punya ini Kang, punya kelompok healer juga ya. Kebetulan Kang Ringan juga saya masukkan, tidak banyak orang sebenarnya. Tapi memang di situ selalu saya tanamkan. Kalau membantu orang itu ya harus tulus. Apapun jenis sedekah, sedekah. Nah, sedekah itu ya harus ikhlas, tulus. Kayaknya kok sedekah dengan harapan bentuk imbalan, itu kan tidak ada kan. Nah, kita menyembuhkan orang atau membantu orang itu ya harus tulus. Misalnya nanti dikai sagebok duit ya ditolak. Memang ada ini ya, ada prioritas untuk teman-teman healer itu yang memang kita bantu benar-benar itu yang benar-benar tidak mampu kan ya. Yang tidak mampu yang ini. Jadi kita prioritaskan. Kalau dia mampu istilahnya punya ya biar ke dokter atau ke ini, kalau memang benar-benar dia membutuhkan, penyakitnya juga di luar nalar atau sudah masuk dalam penyakit-penyakit non medis. Ya. Jadi ya mau tidak mau kita selamatkan. Jadi juga tidak perlu memandang iki wong sapa ya Kang ya, tapi tetap ada prioritas juga lah. Nah, seperti itu ya. Malam ini memang agak aneh ya sahabat Joy. Memang agak aneh karena ya pembahasan kita kemana-mana nih, karena memang spiritual luas sekali dan luas sekali. Kalau kita mencari batasan dalam spiritual itu, spiritual sendiri tidak ada ya, tidak ada batasnya. Spiritual itu sendiri tidak ada batasnya. Ilmu hidup dan ilmu mati. Iya. Dan sebenarnya mau tidak mau dalam kehidupan kita tuh orang tuh sebenarnya sudah memahami dan mengenal namanya spiritual. Kadang, cuman terkadang tuh orang tuh selalu mengaitkan medis itu dikaitkan dengan hal-hal yang aneh. Kadang dianggap klenik ya Kang ya. Iya, klenik. Nah, dianggap sing enggak benar ini. Padahal kalau kita ini kayak kalau kita kembali lagi, kalau kita tuh mau menyadari dan mau flashback, Tuhan kita tuh juga Tuhan yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan, Allah sing boten saged dipirsani. Nah, itu hal-hal yang bersifat ini ya, non fisik atau metafisika. Tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa ini. Tapi kita bisa merasakan. Nah, kalau kita percaya Tuhan, percaya Allah, ya kita harusnya juga mengingat itu. Ya memang kalau zaman sekarang ini kan karena sudah peradabannya juga berbeda, terus ini ya karena teknologi juga semakin pesat, penggunaan HP ini juga semakin pesat. Jadi HP ini malah seolah-olah jadi Tuhan kita nih. Coba kita cek aja ya, dalam satu hari ini kita sembahyang dengan kita megang HP ini, banyak megang HP ini kayak. Dan ini bisa dibilang kayak pedang bermata dua ini. Iya, kalau kita nggak hati-hati ya ini akan bisa membunuh kita. Bahkan membunuh moral-moral kita, terus nilai-nilai keilahian kita tuh akan hilang. Karena orang terfokusnya dengan logika. Opo ya omongan kayak sedih logika. Nah, biasanya gitu. Kalau itu senane klenik. Nah, jadi orang tuh hanya percaya dengan HP. Semua yang kelihatan nyata, yang nggak nyata dianggap itu ora bener. Nah, padahal jangan salah, di luar sana orang tuh hampir buta dengan permasalahan non medis atau metafisika. Akhirnya dia lalai. Banyak yang tumbang, yang jatuh ya karena itu. Contoh ini kan, untuk di akhir 2019 itu saya dulu polos, teman-teman saya tuh tak mau kabeh ndak. Wis percaya orang itu sebelum corona. Nanti 2020 awal itu ada revolusi manusia besar-besaran, termasuk kalian dulu sudah pernah tak ceritani ya, tak kasih tahu ada revolusi manusia besar-besaran, tapi bentuknya apa saya tidak tahu. Ternyata ya corona ini ya, emang nih kalau dipikir secara logika ya ada, tapi barangnya kan
ketok nggak kira-kira? Kan nggak nyata ini, nggak bisa dideteksi. Nggak bisa. Nah karena berupa virus. Nah ini juga sebenarnya kalau kita mau kembali flashback atau menilik dari ini ya, nilai-nilai keilahian kita, sebenarnya ada nilai-nilai spiritual di situ sebenarnya. Ada nilai spiritual. Makanya kan bahaya ketika ada kasus seperti ini tapi justru malah dibisniskan. Contoh nih, pakai usum corona, obatnya kan mesti meledak lah. Ini terus obatnya dibikin tidak wajar nih harganya. Atau mungkin masker yang saat itu harganya mungkin 1.000 2.000 jadi pernah tuh satu sampai 8.000 sampai 10.000 9.000. Tidak masuk akal. Masuk akal. Nah ini akan bahaya di situ kalau ada permainannya itu. Nah makanya sekarang juga banyak apa ya, banyak istilahnya kayak nyawa tuh hilang atau apa ya, banyak pengurangan manusia lah intinya gitu ya. Salah satunya mungkin ya karena kita tidak memahami benar arti spiritual ya. Memang kita harus sadari memang ini kan iso dipelajari dan nyata ya, kita memang seyogyanya harus menjaga ini ya, jaga kesehatan, jaga, tapi juga jangan dilupakan manusia itu makhluk spiritual juga, jadi tidak boleh dilupakan. Kita juga selain ikhtiar yo dongone gitu seperti itu ya. Luas ya kalau spiritual bahasanya. Tekon dindi ya dari kalau kita bahas 2 malam pun tidak akan habis ya. Karena banyak pintu dimensi yang bisa diulik. Banyak sekali. Mulai dari dimensi kasar, nanti ada dimensi yang halus, lembut banget, seperti kayak dimensi-dimensi ini ilahi ya, malaikat semacamnya lah, entitas yang tinggi. Nah, beda lagi. Belum mengenai roh juga. Iya. Kayaknya kalau ini asik kan ya ngobrol spiritual. Padahal kita malah tidak ada konsep nih. Bingung apa nih yang mau dibahas nih. Tapi ketika ngobrol ternyata yo kemana-mana ini lah tujuannya, kemana-mana. Satu bahasan tidak akan selesai. Dari healer itu ternyata juga banyak kan. Bahasan satu ya, misalnya healer itu banyak. Nanti cabang-cabangnya ya, banyak healer. Misalnya nanti kan ada teman-temannya ada metode penyembuhannya yang pakai air, ada yang pakai doa-doa atau semacam asma juga ada, ruqyah juga ada, macam-macam nih. Terus ada yang modelnya kayak prana ini ya, penyembuhan pakai prana atau dengan sentuhan juga ada. Metodenya banyak. Ini kalau dibahas nggak selesai. Banyak banget. Ya memang apa ya? Kita belajar tuh tidak ada habisnya kan ya. Dari satu keilmuan healer itu tuh aja kita udah mungkin sampai tua ini belum selesai ya. Apalagi kalau ngomong soal yang lain, kemampuan lain misalnya kayak retrokognisi, prekognisi, clairvoyant, clairsentient, itu banyak itu yang memiliki kemampuan-kemampuan lebih sesuai dengan bidangnya. Ini banyak, tidak ada habisnya. Kalau untuk metodenya, untuk perjalanan spiritualnya setiap orang beda-beda. Nanti ada sing kejawen ya ono kan ya, dari aliran kejawen ada, dari aliran religi juga ada, dari aliran pemahaman lain juga ada, macam-macam lah. Banyak keilmuan di bumi ini yang memang kita tidak bisa ini ya, apa ya istilahnya menyatakan bahwa satu keilmuan ini paling bagus, tidak bisa. Justru ada juga orang-orang yang memiliki kemampuan itu dari gempur lelaku. Iya. Gempur lelaku ini seperti ujian yang gak ada habisnya, dan orang itu dengan sendirinya akan dapatkan seperti apa kan ya, petunjuk dan akan dapatkan keilmuan yang langsung datang luar biasa. Tapi itu dari mana kesiapannya? Kalau ditanya seperti itu, dari mana kesiapannya? Ya dari dia gempur lelaku itu. Gempur lelaku itu apa? Itu puasa. Puasa yang puasa di mana adalah puasa lahir dan batinnya. Jadi gempuran berupa kesedihan, kesusahan, kekalutan, dan semua itu jadi satu, Kang. Itu ada juga yang seperti itu, Kang. Dan orang-orang yang seperti ini, kalau dia mendapatkan sesuatu itu luar biasa juga, nggak bisa disepelekan juga. Dan pemikirannya pun kita belum sampai ke sana, dia sudah duluan. Jadi sebenarnya itu 3 langkah di depan. Iya, bahkan 4 atau 5 langkah di depan kita kan orang-orang seperti ini. Rasanya pun juga wah. Baru kita di sini
rasanya di depan 2 atau 3 kilometer itu sudah terasa dia. Luar biasa ya. Luar biasa orang-orang. Memang untuk mencapai suatu keilmuan tuh jalannya banyak ya. Banyak sih. Ada yang namanya ya mungkin mirip ya, namanya ilmu hikmah itu. Jadi setiap perjalanan hidup kita ini kita pelajari hikmahnya. Jadi misalnya dari kita kejadian sehari, misal kita jatuh. Dari kita jatuh tuh apa yang kita bisa petik hikmah di situ. Nah, namanya ilmu hikmah itu. Jadi itu tidak selalu menyalahkan. Misalnya nih, Wibo sandung atau kita jatuh dari motor. Wah, motorku gak minta. Nah, ini selalu menyalahkan ini orang lain atau mungkin vehikelnya, bendanya ini, atau mungkin orang apa ya, lingkungan sekitar kita. Misalnya nih, wah pandemi goro-goro ini dunia. Nah, kalau kita terbiasa menyalahkan orang lain, nanti kita tidak bisa berdamai dengan diri. Tidak akan mendapatkan hikmah. Yang ada apa? Kita dendam, benci, merasa nggak puas, merasa dunia ini tidak bersahabat dengan kita. Nah, kalau ilmu hikmah ya itu diambil hikmahnya. Misalnya kok pandemi raba-raba, diambil hikmahnya. Dengan seperti ini kita tuh justru banyak di rumah untuk memperdalam ilmu. Justru lebih banyak berkumpul dengan keluarganya. Nah, di situ ada hikmahnya sebenarnya. Nah, kalau kita menilainya selalu negatif terus, yang kita dapat juga akan negatif. Ada suatu hukum spiritual itu yang namanya ini kan hukum polaritas. Hukum polaritas itu ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, itu tinggal mindset kita. Kalau mindset kita itu diarahkan ke negatif, otomatis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari pun nanti akan mengarah ke negatif. Tapi kalau pikiran kita tuh ke positif, selalu happy. Ada musibah seperti ini diambil hikmahnya, selalu happy, senang. Ya insya Allah mungkin tidak akan terjadi penyakit ya. Mungkin kita ini tidak akan kebal ya. Imun kita juga meningkat, kita kebal terhadap suatu penyakit. Menurut saya gitu sih. Lebih ke inilah, lebih sugesti diri. Sugesti diri lebih happy. Nah, ciri-ciri orang spiritual harusnya ramah, happy, harus seperti itu. Itu syarat. Kalau enggak seperti itu udah dipastikan dia ilmunya boy. Nah, selalu emosi kan aneh kan. Dan menurut saya gini, seorang yang pelaku spiritual kalau dia masih memiliki emosi yang tinggi, gampang marah, itu berarti menunjukkan bahwa keilmuan dia itu masih tipis. Kalau masih bisa emosi, gampang tersulut emosinya, itu berarti masih tipis. Podo karo ini Mas, biasanya belajar pencak atau belajar kanuragan. Itu kalau masih dalam tingkatan awal tuh emosinya masih meledak-meledak, masih sama gelutan sih. Nah, itu ciri-cirinya malah seperti itu. Kalau masih bisa marah, gampang mudah marah. Dan itu malah justru gampang diatasi kan orang marah itu. Gampang diserang. Sebenarnya ya. Nah, menurut saya seperti itu. Iya, memang waktu energi kita itu memuncak, penyerangan itu gampang sekali. Kalau kita lihat dari energi dari modelnya itu gampang sekali. Benturannya kita itu mudah sekali terus. Tapi memang itu ada sebuah proses juga kan. Ada proses di situ. Memang ada proses juga di situ. Jadi kalau benda ini tadi terlalu tajam, kadang melukai diri kita sendiri. Kalau kita tidak berhati-hati, mungkin banyak sekali Kang yang bisa kita petik. Karena saya sendiri dulu juga nah, ada pengalaman berarti ya saya pribadi dulu juga di posisi seperti itu, disenggol sedikit langsung ya. Udah raiso tak duk ngarep tak duk mburi. Iya. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan sekarang sedikit demi sedikit dengan terlewati tahap ya, itu ya. Semakin ini ya. Ya memang kalau orang Jawa itu kan semakin tinggi ilmu, semakin ilmu dhuwur itu semakin dingklu, semakin merunduk, ilmu padi seperti itu ya. Dan orang Jawa itu memang ilmunya banyak sih. Ada yang namanya ilmu titen juga ya. Nah, itu banyak lah, bisa dipelajari nanti. Sampai saya tuh bingung nek mikirnya keilmuan ini pelajaran orang enten. Jadi ya mengalir aja lah. Yang kita hadapi itu kita pelajari. Lebih ke ini sih, saya lebih ke ilmu hikmah. Jadi apa yang di depan, yang kita lakukan, yang kita hadapi permasalahan hidup sehari-hari ini, kita ambil hikmahnya. Lebih enak itu dan disyukuri, selalu bersyukur. Kuncinya itu. Baik sahabat Joy, untuk bincang-bincang kali ini dengan Kang Ringin saya sudahi karena juga sudah ini Kang ya sudah larut dan nek ngobrol ini spiritual tidak ada habisnya kita.
Kalau ngobrol spiritual nggak ada habisnya. Nanti di lain kesempatan kita mungkin ada suatu pembahasan yang biar ini kan biar terfokus satu bahasan ini. Karena nggak ada ring ini nanti wes kemana-mana kayak tadi ya, nggak barbar nanti. Oke sahabat Jai, terima kasih untuk kesempatannya. Bisa nanti kita ketemu lagi di sesi yang lain. Baik sahabat Jai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.